Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang sekalipun ranting-ranting yang ada di bumi ini berubah menjadi pena dan lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat Alhamdulillah. Demi Allah, sampai lautan itu kering, tidak akan pernah habis-habisnya karunia dan nikmat Allah ditulis. Setiap helaan nafas, setiap mata yang indah, setiap lisan yang menawan, bentuk tubuh yang rupawan, semuanya adalah nikmat yang tidak akan pernah kita tandingi dengan kalimat hamdalah. Walaupun setiap helaan nafas berubah menjadi lidah untuk mengucapkan hamdalah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicucur-curahkan kepada Al-Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat, insya Allah ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Ini adalah momentum ketika kita melakukan sebuah saum untuk melakukan metamorfose sebagaimana saumnya ulat. Apa bedanya saumnya ulat dengan saumnya ular, sahabat? Saumnya ulat saum antara 7 sampai 20 hari menjadi kepompong, tidak makan, tidak minum, untuk merubah dirinya, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Tabiatnya pun berubah. Tabiat ulat yang pemakan daun ketika saum menjadi kepompong, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Wataknya berubah menjadi pemakan nektar, ya, yang membantu penyerbukan tanaman. Subhanallah. Tapi lain halnya dengan tabiat ular. Lain halnya puasa ular. Ular yang melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, ya, hanya ganti kulit saja. Tetapi setelah puasa, setelah ganti kulit, dia hanya merubah dirinya semakin besar, tapi tabiatnya tidak berubah. Saya yakin sahabat-sahabat yang ada di TJATH mampu membuktikan dirinya menjadi orang-orang yang melakukan saum seperti saumnya ulat, yang nanti akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, insya Allah. Saya beserta seluruh manajemen TJATH, seluruh trainer, termasuk keluarga besar TJATH dimanapun berada, mengaturkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Februari tahun 2026. Mari kita sama-sama menghadirkan saum yang terbaik, saum yang hasil akhirnya akan menghasilkan karakter tatakun, la'allakum tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum yang dikehendaki oleh Allah, saum yang nanti akan melahirkan pribadi-pribadi baru, pribadi yang bermetamorfosis
menjadi pribadi yang bertakwa, insya Allah. Saum ini jadikan momentum oleh kita semua, para sahabat, sebagai momentum untuk melatih kesabaran. Kesabaran itu banyak lapangannya. Kesabaran ketika menuntut ilmu, kesabaran ketika mendapatkan nikmat, ya, kesabaran ketika kita berhadapan dengan pasien yang kemudian belum sembuh, kesabaran ketika kita melaksanakan taat kepada Allah, itu juga kesabaran. Kesabaran ketika peluang-peluang kemaksiatan ada di depan mata, ya. Kemudian kesabaran ketika kita berhadapan dengan musibah. Mungkin saja musibah itu terjadi kepada istri kita. Kenapa kita mengobati pasien orang lain sembuh, tapi kemudian istri kita nggak sembuh? Istri kita dijadikan Allah sebagai ujiannya. Kenapa kita mengobati orang lain banyak tajrib, tapi anak kita belum sembuh, belum ditakdirkan sembuh? Anak kita dijadikan oleh Allah sebagai ujiannya. Ingat ya, saum akan melatih diri kita, melatih kesabaran. Dan sabar itu indah. Tidak ada yang melebihi keindahan daripada sabar. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan salah satu hikmah yang kedua daripada saum adalah kuwatul iradah, menguatkan kehendak, menguatkan kemauan, agar kita memiliki kemauan yang tidak setengah-setengah, agar kita memiliki kekuatan kehendak, kemauan yang tidak cemen, tapi betul-betul kemauan ini harus diuji di tengah-tengah jalan, ya. Sebesar apapun ujiannya, sebesar apapun rintangannya, kita harus sampai pada tujuan utama, anfa'uhum linnas, memiliki manfaat buat manusia yang lainnya. Ingat puasanya ulat? Puasanya ulat hasil akhirnya memiliki manfaat buat tanaman, memiliki manfaat buat sekitarnya. Jadilah sahabat, jadilah teman-teman, lilin kecil yang walaupun kecil dia mampu menyinari alam sekitarnya. Jadilah kita jalan setapak yang senantiasa mengantarkan ke mata air. Assalamualaikum.